Siang teman-teman, ya bertemu lagi dengan kami dalam acara Mas Tamaru 2020. Pada kesempatan kali ini saya sangat senang sekali dapat menyapa teman-teman mahasiswa baru, khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang fakultas yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Setelah kemarin teman-teman mengetahui layanan-layanan yang ada di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi membahas tentang Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sesaat lagi saya akan mengundang Bapak, Ibu Dekan dan Wakil Dekan serta Kaprodi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Namun sebelumnya saya akan mengundang salah satu mahasiswa yang bertalenta di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yaitu Saudari Ima Safitri. Oke, terima kasih Ima Safitri ya. Oh, nama saya maaf, baru ya sekarang. Oke. Oke. Maaf. Perkenalkan, nama saya Siti Siti Fatimah. Nah, biasanya dipanggil Kak Ima. Saya dari program studi PG PAUD semester 7, semester tua. Sama ya Kak berarti kita? Iya, kita sama. Mohon maaf. Gini Kak Ima, ini mau menampilkan? Iya, saya akan mendongeng setelah ini. Oh, mendongeng? Iya, benar sekali. Siap. Kak Ima ini sudah mulai tahun berapa mendongeng? Usia berapa? Usia berapa? Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi saya ini mulai mendongeng itu berawal dari saat saya SMP, saya mengikuti kompetisi storytelling menggunakan bahasa Inggris. Kemudian saya melanjutkan di SMA, jenjang SMA, saya juga mengikuti storytelling, perlombaan atau kompetisi-kompetisi dari tingkat Jawa Timur, kabupaten sampai nasional. Nah, kemudian saya sadar bahwa saya merasa bakat saya ini mendongeng atau storytelling. Jadi saya mencari tempat atau wadah yang bisa memfasilitasi saya untuk belajar dan mengembangkan kemampuan saya. Dan saya memilih PG PAUD Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Oke, luar biasa sekali. Yeah. Kemudian prestasi-prestasi apa saja yang pernah diraih Mbak Ima? Oke, jadi selama saya mengikuti bergabung di PG PAUD Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini, saya sangat senang sekali karena saya mendapatkan banyak support untuk mengembangkan bakat saya dan juga mengikuti beberapa kompetisi. Alhamdulillah saya sudah menjuarai beberapa kompetisi, yaitu tingkat nasional semuanya. Yang pertama saya pernah menang juara 2 di UMS, tingkat nasional mendongeng. Tahun berapa itu Kak? Tahun berapa itu? Waktu saya semester 3. Semester 3. Iya. Terus kemudian saya juga bergabung kompetisi di, saya lupa lagi ya. Oke, banyak berarti ya? Banyak. Jadi saya juga pernah ikut di UNESA. Saya mendapatkan juara 1 waktu itu. Itu tahun kemarin. Kemudian yang terakhir ini bulan Maret kemarin, Februari kemarin saya mengikuti kompetisi tingkat nasional di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Wah, luar itu biasa ya. sekali. Dan Kak Fisal tahu nggak, dari prestasi yang saya dapatkan, saya itu sangat beruntung sekali karena saya bisa mendapatkan beasiswa dari FKIP dan juga diusahakan atas prestasi saya mendapatkan prestasi PPA atau peningkatan prestasi akademik. Kemudian terakhir ini saya alhamdulillah mendapatkan beasiswa dari Bank Indonesia. Wah, tapi bukan saya aja ya, teman-teman, Kak Fisal juga dapat kok. Iya, kita sama-sama dapat ya. Iya, alhamdulillah ya. Berarti banyak ya peluang beasiswa bagi mahasiswa khususnya yang berprestasi ya, atau benar mungkin sekali. yang kurang mampu. Iya, benar sekali. Banyak sekali ya. Jadi untuk merupakan suatu peluang bagi teman-teman mahasiswa baru untuk mendapatkan beasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Iya, benar sekali Kak Fisal. Baik Kak Ima, mungkin teman-teman sudah penasaran sekali. Penasaran, oke. Untuk bagaimana Kak Ima mendongeng. Oke, baik, terima silakan kasih Kak Ima. waktunya. Cek. Oke.
Selamat siang teman-teman semuanya. Saya berharap kalau saya dongeng nanti jangan ada yang tidur semua ya. Mentang-mentang dongeng nanti pada tidur. Oke, jadi ini tidur. Jadi ini dongeng sebelum tidur. Tapi sebelumnya maksudnya sebelum nanti acara ini selesai kalian boleh tidur. Ini dongeng untuk kalian semuanya. Oke. Ini adalah sebuah kisah tentang 2 ekor binatang. Mereka hidup berdampingan. Hewan yang pertama adalah kura-kura. Dia jalannya lambat tapi tak menyerah. Yang kedua adalah kelinci, telinganya panjang, suka lompat-lompat. Jangan-jangan sama nih kayak teman-teman saya suka lompat-lompat. Oke. Nah teman-teman, suatu hari ada 2 ekor hewan yang hidup berdampingan, yaitu kura-kura dan kelinci. Kura-kura menyadari bahwa saat itu musim hujan akan datang. Oleh karena itu jauh-jauh hari sebelumnya si kura-kura ini menyiapkan makanannya saat musim hujan nanti. Walaupun dia sangat lambat kita tahu jalannya, tapi dia dengan sabar merawat dan menanam tanaman untuk persediaan makanannya nanti. Tiba-tiba teman-teman ada seekor hewan yaitu kelinci. Kelinci datang tiba-tiba. Pluk 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 ciu. Halo. Hai kura-kura, apa yang kamu lakukan? Oh, aku sedang menanam makanan untuk persediaanku nanti saat musim hujan. Kamu ini tidak perlulah seperti itu. Tapi aku harus menyiapkannya sekarang. Bagaimana denganmu? Kalau aku tidak usahlah, tidak perlu. Aku mendingan lompat-lompat dan menari, itulah kesukaanku. Nanti kalau musim hujan datang aku tinggal saja mencari makanan kesukaanku. Nah teman-teman, tapi si kura-kura terus saja melakukan apa yang dia inginkan, yaitu menanam makanan untuk persediaan makanannya nanti. Kemudian tanpa disadari musim hujan datang lebih cepat. Tidak disadari ternyata hujan datang begitu lebat. Si kura-kura pun senang. Wah, aku senang sekali. Aku senang hujan datang lebih cepat dan makananku sudah siap persediaannya. Tapi apa yang terjadi dengan kelinci? Tiba-tiba saat hujan lebat dan guntur terus bersuara sangat keras, kelinci datang ke rumah kura-kura dan mengetuk pintunya dengan keras. Kura-kura, bukalah pintumu. Siapa itu? Kura-kura pun membuka pintunya. Krek. Ada apa denganmu, kelinci? Ternyata teman-teman, si kelinci pun datang ke rumah kura-kura dengan badan yang basah semua dan wajahnya pucat. Si kelinci pun berkata kepada kura-kura, kura-kura. Si kelinci pun menangis seperti itu kepada kura-kura. Aku kelaparan dan sekarang hujannya sangat lebat. Aku tidak bisa mencari makanan. Oh, jadi seperti itu. Ya sudah, makan saja bersamaku. Makananku masih banyak sekali. Apakah kamu mau berbagi makanan denganku, kura-kura? Ya tentu sajalah aku mau. Sudah. Terima kasih ya kura-kura. Aku sangat menyesal aku tidak menyediakan makananku sendiri saat musim hujan. Baiklah, tidak apa-apa. Baiklah kalau begitu jangan menangis. Yuk kita makan bersama.
makan bersama kura-kura. Mereka berteman baik, walaupun si kelinci nakal. Kura-kura yang baik, hatinya dia mau berbagi bersama kelinci. Itulah ceritanya teman-teman. Dari cerita ini kita dapat belajar nih bahwa siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkannya. Terima kasih, itu tadi cerita dari Kak Ima. Itulah cerita yang Kak Ima sampaikan. Cukup sekian, terima kasih. Cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi teman-teman dongeng yang ingin saya sampaikan. Nah, setelah ini untuk teman-teman yang ingin tahu lebih dalam mengenai FKIP, bagaimana sih FKIP itu dan apa saja yang bisa kita kembangkan untuk FKIP. Nah, nanti setelah ini akan ada Bapak Dekan dan juga jajarannya. Jadi kami persilahkan untuk Pak Dekan dan juga jajarannya untuk menempati tempat di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini para mahasiswa baru dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan? Nggih, monggo mungkin angkat tangan dulu coba. Dada-dada dulu. Ya. Mana nih? Oke, ya. Mungkin dari program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, monggo angkat tangannya dulu, biar kita juga kenal. Mana ini? PPKN, oh itu satu. Mana lagi? Oke, 2, 3, 4. Oh, 100. Ya. Oke, terima kasih. Dari program studi pendidikan matematika. Pendidikan matematika? Mana pendidikan matematika? Yuri. Halo. Oke, pendidikan matematika. Ada dari pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris? Mana ini? Oh, 2A, 3A, 3H. Oke. Oh, banyak. Ada sekitar berapa itu? 2000 ya. Oke, dari program studi pendidikan guru PAUD. PG PAUD. Oh, ada yang laki-laki enggak dari PG PAUD? Ini Pak, depan Pak. Oh, ya, depan. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali kepada panitia dari Mas Tamaru, Masa Ta'aruf Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Ya, sebelumnya perkenalkan diri dulu. Saya Ardana Januar. Kebetulan didapuk menjadi dekan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, ini
saya datang bersama dengan para Bapak Ibu dari program studi yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Senang sekali saya rasanya melihat wajah-wajah cerianya adik-adik semuanya. Mungkin ini semua dari Ponorogo atau bukan ini? Dari Ponorogo angkat tangan. Ponorogo. Ponorogo. Oh banyak sekali yang angkat tangan. Dari luar Jawa kayaknya dari Lampung. Lampung? Oh itu ada, oke. Ya, Sulawesi Tenggara kalau tidak salah. Ya, dari Buton. Ada dari Sulawesi? Oh ada, di belakang mungkin ya. Tidak kelihatan, karena screen-nya ini cuma 5x5, 25. Jadi kalau ada mahasiswanya 300-an berarti kan ada agak lama screen-nya. Oke. Oke, nggih. Jadi saya kenalkan dulu satu persatu yang ada yang bersama saya hari ini, siang ini, nggih. Mungkin kameranya bisa di-shoot, Mas. Ya, biar terkenal. Oke, di sebelah kanan saya ada, nah ini ibu yang cantik ini. Ya, oke. Ibu Branatika. Saya enggak bilang kalau itu ya. Oke, ini namanya Ibu Ana Makfiroh. Jadi dari ketua program studi pendidikan bahasa Inggris. Nah, jadi nanti para mahasiswa baru semester 1 yang mengambil program studi pendidikan bahasa Inggris. Nah nanti mungkin bisa bertanya atau mungkin berkoordinasi lebih lanjut dengan Ibu Ana. Enggak usah izin Bu, biasa. Oke, kayaknya wajahnya grammar katanya. Oke, selanjutnya di sebelah kiri saya. Nah ini, ini Mas. Ini yang di WA-nya ini CS-nya Prodi PPKN. Ini Bapak Hadi Cahyono, itu adalah Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nggih. Ini biasa. Iya. Ya. Ini Mas ya. Mas Hadi. Oke. Enggak, ini Pak Hadi nggih, Pak Hadi. Oke. Ganti. Di sebelah kiri. Ini ayo geser kiri sedikit Mas. Nah, ini Pak Doktor kita nggih. Pak Doktor Muhibbuddin Fadli nggih. Itu di Wakil Dekan nggih. Jadi bersama saya di fakultas. Jadi ada Pak Muhibbuddin Fadli dari program studi PG PAUD. Nah mungkin nanti dari teman-teman mahasiswa baru yang dari Prodi PG PAUD juga akan sering berhubungan dengan Pak Muhib gitu ya, Pak Muhib. Menghubungi bukan berhubungan. Oke, sebelah kirinya lagi. Nah ini juga ada ibu yang cantik sekali. Oke, disut Mas, agak disut. Nah, jadi kelihatan. Iya. Oke, itu adalah Ibu Intan Sari Rufiana, ya kandidat doktor juga ini. Sebentar lagi akan lulus, insya Allah. Oh tadi Bu Ana juga gitu ya, tadi ketinggalan Bu. Bu Intan, itu dari Ketua Program Studi Pendidikan Matematika. Oke, sudah tergambar kan di situ? Ada X kuadrat, Y kuadrat. Oke, ya Bu Intan, terus di sebelah kirinya lagi. Ayo Mas, enggak cukup ini? Oh cukup, agak disut biar agak genah. Oke. Oke, di sebelah kiri, paling kiri, Bu Betty Yulia Wulansari yang akan menemani para mahasiswa baru di program studi PG PAUD. Nah, PG PAUD insya Allah nanti sama Bu Betty, gitu nggih. Nah, jadi ini sudah saya kenalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah mungkin
nanti ke depan setelah ini kita akan melihat dulu sebentar tentang video FKIP. Mungkin bisa disiapkan. Oke, maba monggo untuk on kamera semuanya, nggih. On kamera akan diputarkan video FKIP. Nanti setelah itu mungkin kita bisa tanya-tanya atau mungkin kita bisa ngobrol tentang FKIP lebih lanjut. Oke, siap? Monggo. Seni dan budaya yang selalu mengagumkan. Salah satunya adalah kesenian reog yang sudah terkenal sampai ke mancanegara. Kabupaten Ponorogo terletak di Provinsi Jawa Timur bagian barat dengan luas wilayah 1.372 km persegi. Kabupaten Ponorogo menyuguhkan panorama dan pemandangan yang dapat membuat betah untuk tempat tinggal dan belajar. Ada beberapa perguruan tinggi di Kabupaten Ponorogo. Salah satunya adalah Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Universitas Muhammadiyah Ponorogo berdiri pada tahun 1986. Selama 34 tahun, Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah berkiprah dalam dunia pendidikan Jawa Timur. Universitas Muhammadiyah Ponorogo sampai dengan tahun 2020 telah memiliki 7 fakultas. Salah satunya adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sebagai fakultas yang pertama berdiri, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan telah berkiprah dalam kemajuan dunia pendidikan. Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan telah tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan terdiri dari 4 program studi, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Matematika, Pendidikan Bahasa Inggris, dan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Program studi PPKN telah terakreditasi A dan merupakan satu-satunya program studi PPKN di perguruan tinggi swasta Jawa Timur yang telah terakreditasi A. Dengan visi pada tahun 2036, program studi PPKN menjadi program studi yang unggul di tingkat nasional dalam menghasilkan tenaga pendidik yang profesional, islami, dan berwawasan global. Program studi PPKN telah banyak berkontribusi dalam penyediaan guru PPKN di seluruh Indonesia. Prodi PPKN menyediakan beberapa mata kuliah unggulan, di antaranya Pemerintahan Desa, Studi Masyarakat Indonesia, Sistem Politik Indonesia, Advokasi Kebijakan Publik, hingga Studi Lembaga Pemerintahan. Selain telah terakreditasi A, Prodi PPKN juga memiliki program unggulan, yaitu Studi Lembaga Pemerintahan dan Studi Ekskursi. Studi Lembaga Pemerintahan ialah program kunjungan lapangan di lembaga pemerintahan pusat. Sedangkan studi ekskursi merupakan program kunjungan ke tanah adat untuk mempelajari lebih dalam keanekaragaman budaya Indonesia. Program ini bertujuan agar mahasiswa mempunyai bekal materi dan pengalaman yang luas. Selamat datang mahasiswa baru di Prodi PPKN. PPKN, Islami, Kreatif, Unggul. Program studi pendidikan matematika telah terakreditasi B. Dalam proses pembelajarannya, Prodi Pendidikan Matematika fokus dalam menyediakan layanan bahan ajar matematika, sehingga pelajaran matematika bukan merupakan sebuah pelajaran yang sangat menakutkan. Selain itu, mahasiswa juga dibekali kemampuan IT untuk menunjang proses pembelajaran, seperti algoritma pemrograman, paket komputasi, serta beberapa aplikasi berbasis komputer lainnya. Program studi pendidikan matematika mempunyai visi menjadi lembaga yang menghasilkan tenaga pendidik yang profesional, islami, dan berkembang selaras dengan dinamika pendidikan nasional dan global. Program studi pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Ponorogo merupakan program studi unggul. Hal ini dibuktikan dengan mampu bersaingnya mahasiswa dan lulusan program studi pendidikan matematika baik secara nasional maupun internasional. Selamat datang,
Selamat bergabung bersama kami mewujudkan SDM unggul. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris terakreditasi B. Bahasa Inggris telah menjadi bahasa internasional dunia, di mana keberadaan bahasa Inggris telah menjadi magnet banyak orang untuk dapat fasih dalam berbicara, sehingga mampu untuk berinteraksi dengan masyarakat internasional. Dengan visi mewujudkan program studi bahasa Inggris yang unggul dan berdaya saing di tingkat nasional untuk tercapainya pendidikan yang profesional, mandiri, berwawasan global, beretika, dan bermoral Islami pada tahun 2025. Program studi pendidikan bahasa Inggris menyiapkan lulusannya dengan bekal yang cukup melalui keberadaan mata kuliah yang up to date dan sesuai dengan kebutuhan. Hi, it's amazing that in a small city like this, we have a great campus with a very potential students. So, joining this English department, you will have valuable experiences. Banyak sekali kegiatan yang bisa Anda ikuti sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Ada KKN internasional dan kelas internasional juga yang rutin diselenggarakan di sini. So, welcome in English Department Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Bye. Program studi PG PAUD telah terakreditasi B. Lulusan dari Prodi PG PAUD Unmu Ponorogo 100% langsung direkrut oleh Lembaga Pendidikan PAUD dan TK. Keberadaan Prodi PG PAUD menjawab kebijakan dari pemerintah yang mengharuskan guru PAUD harus mempunyai gelar sarjana dari Prodi PG PAUD. Prodi PG PAUD mempunyai visi pada tahun 2025, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini mampu menghasilkan calon pendidik anak usia dini yang profesional, ceria, dan islami. Pada proses pembelajarannya, Prodi PG PAUD membekali mahasiswanya dengan beberapa keterampilan seperti tata rias kecantikan, tata busana, seni musik, serta seni drama. Program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Universitas Muhammadiyah Ponorogo merupakan program studi yang terakreditasi B pertama di Ekskarisidenan Madiun, dan kami berusaha untuk berprestasi dengan mengirimkan mahasiswa ke berbagai event nasional. Salam program studi PG PAUD Universitas Muhammadiyah Ponorogo, profesional, ceria, Islam. Keberadaan 4 prodi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ditunjang oleh sarana dan prasarana yang lengkap. Di antaranya adalah Laboratorium Pancasila dan Kewarganegaraan, Laboratorium Matematika Komputasi, Laboratorium Pengembangan Sumber Belajar, Laboratorium Bahasa, Laboratorium Seni Budaya, Laboratorium Teknologi Informasi, Perpustakaan Prodi dan Ruang Baca, Ruang Rapat, serta plaza sebagai tempat mahasiswa untuk saling berdiskusi dan bersantai. Dalam bidang kemahasiswaan, pada tahun 2020 ini, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan telah banyak mengukir prestasi baik dalam lingkup regional, nasional, serta internasional. Di antaranya, 12 mahasiswa menerima beasiswa dari Bank Indonesia. Penerima hibah program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa, pemenang program kreativitas mahasiswa dari Prodi Pendidikan Matematika, serta juara 1 apresiasi Duta Generasi Berencana tingkat Provinsi Jawa Timur. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan juga mendapat kepercayaan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia untuk menjadi Center of Excellence Kurikulum Merdeka Belajar, Kampus Merdeka pada Prodi PPKN. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan mempunyai visi menjadi lembaga yang menghasilkan tenaga pendidik yang profesional, islami, dan berkembang selaras dengan dinamika pendidikan nasional dan global. Pada tahun 2020, FKIP mengusung tagline profesional, islami, dan mendunia. Profesional dalam memberikan layanan kepada mahasiswa, baik akademik atau non-akademik, islami dalam tingkah laku dan tutur kata, dan mendunia dalam prestasi, baik dosen atau mahasiswa. Mari bersama FKIP maju meraih prestasi. FKIP Jaya. Oke, ya baik.
para mahasiswa baru, masih adik-adik semuanya masih on semua nggih? Masih semangat apa enggak? Coba mengacungkan jempol coba. Saya lihatnya jempolnya. Sarangeo. Oke, atau sarangeo. Oke, tadi sudah ada gambaran umum dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi FKIP ini ada 4 program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, program studi pendidikan matematika, program studi pendidikan bahasa Inggris, dan program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Program studi PPKN merupakan program studi yang tertua di FKIP dan alhamdulillah sudah terakreditasi A. Ya, tadi di profil sudah disampaikan ini satu-satunya program studi PPKN di perguruan tinggi swasta Jawa Timur yang terakreditasi A. Oke, itu dari 24 program studi yang ada di seluruh Jawa Timur. Jadi sudah terakreditasi A. Oke, nanti biar dijelaskan lebih lanjut sama Pak Kaprodinya, Mas Kaprodi. Oke, selanjutnya ada program studi pendidikan matematika yang adiknya program studi PPKN. Jadi program studi pendidikan matematika sudah sudah banyak juga menorehkan prestasi-prestasinya. Ada beberapa tahun ke belakang ada kelas cerdas istimewa. Nah, ini untuk teman-teman nanti yang mungkin lebih konsen ke olimpiade dan sebagainya, nanti bisa diwadahi di situ. Oke, terus ada program studi guru bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris. Nah, pendidikan bahasa Inggris ini memang sudah berapa ya? Mulai tahun 96 kalau nggak salah. Jadi program studi pendidikan bahasa Inggris itu yang terakhir menerima hibah untuk transfer kredit. Jadi mahasiswa dari program studi bahasa Inggrisnya UNMO ini kuliah di Malaysia. Nah, kuliah di Malaysia selama satu semester. Itu dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Nah, dari program studi guru PAUD, PG PAUD ini yang paling muda di FKIP, dan PG PAUD sudah banyak sekali prestasi, salah satunya dari Mbak Siti Fatimah tadi, jadi dari Kak Ima, ya nama kerennya Kak Ima, nama bekennya Kak Ima itu, nama panggung mungkin ya, nama panggungnya Kak Ima. Nah, itu sudah banyak sekali menorehkan prestasi-prestasi tentang mendongeng dan sebagainya. Nah, mungkin kalau saya yang bicara terus waleh ya, dan mungkin lebih lebih ngeh lagi ya, lebih jelas lagi kalau mungkin ketua program studinya masing-masing untuk menyampaikan tentang program studinya. Monggo Bu Ana dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau biar semangat tetap good morning ya, good morning all. Kalau nanti good evening atau ini sudah mulai agak lesu, biar tetap semangat jadinya good morning. Oke, perkenalkan, kalau tadi ada nama-nama beken, kalau saya tetap dengan Miss Ana ya. Nggak usah di Mrs. ya, nanti kelihatan tuanya, jadi Miss aja. Oh jangan Ustazah, Miss Ana aja, Miss Ana. Di sini nanti sewaktu-waktu ada permasalahan tentang akademik dan sebagainya, ya saya ibu kalian ya. Galak ya? Enggak, ini enggak ada ceritanya Miss Ana itu galak. Semuanya periang ya kata ini. Jadi ya kayak gini. Cuman memang bicaranya memang volumenya segini. Jadi nggak usah takut. Nah, terus tentang kelas internasional tadi, ada program kelas internasional ini sudah kita mulai sebenarnya ada 5 tahunan yang lalu kita selalu mengirimkan KKN internasional, dan itu setiap tahun ya. KKN internasional juga magang di beberapa
company di luar negeri, baik di Malaysia, di Filipina ya. Nah, yang tahun ini, khusus tahun ini kita mulai dengan kelas internasional. Nanti harapannya lama-lama bisa student exchange. Jadi kita ngambil di universitas luar negeri dan mereka juga ngambil di universitas kita. Itu baru akan dimulai tahun depan, sudah kesepakatan juga dengan Malaysia. Jadi nanti terus ini setiap tahun akan kita selenggarakan kelas internasional itu. Jadi semangat belajar di bahasa Inggris, nanti bisa praktek juga dengan asli native speaker juga dari sana. Banyak sekali kesempatan untuk prestasi seperti tadi ya, ada Nadila, ada itu setiap tahun. Tadi yang pembawa acaranya itu berkali-kali itu menang apa Mas, senduk kakang senduk dan sebagainya, itu udah bertahun, sudah kesekian. Oh ya, pembinanya ada ya. Jadi alhamdulillah terpegang di bahasa Inggris itu sudah beberapa tahun. Jadi yang punya bakat apapun, don't worry, be happy ya. Semuanya pasti semuanya terlayani di sini. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo dilanjut nggih Pak Hadi, Bu Intan, Bu Betty. Pak Muhib nanti bercerita tentang konventri nggih. Ya, jadi Pak Muhib ini salah satu kemarin menerima apa itu namanya, sandwich ya, sandwich ke Oxford gitu. Bener kan ya? Oh, konventri. Konventri, ya. Konventri, enggak tahu nanti itu negara di mana. Nanti monggo Pak Muhib untuk bercerita. Nggih, monggo Pak Hadi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat siang ya. Halo. Ya, oke. Semoga semua tetap sehat selalu di pandemi ini. Semoga segera berakhir juga ya. Agar kita nanti bisa bertatap muka secara langsung, tidak secara online. Nah, di sini saya diamanai oleh fakultas, oleh universitas untuk menjadi bagian dari kalian semua di Prodi PPKN, yaitu sebagai ketua program studi PPKN. Oke, di PPKN tentu kalian bertanya-tanya ya, apa aja yang ada di PPKN. Nah, kalau di PPKN seperti yang ada di profil tadi, yang pertama adalah salah satu-satunya prodi PPKN yang telah terakreditasi A di lingkup perguruan tinggi swasta di Jawa Timur. Kalau untuk urutan nasional kita urutan ke-40, salah satu prodi PPKN yang terakreditasi A. Kemudian selain itu di prodi PPKN juga kuliahnya enjoy ya, tidak seperti yang kalian bayangkan. Apakah saya harus belajar undang-undang, menghafalkan undang-undang yang sekian banyaknya, menghafalkan kitab undang-undang hukum pidana atau perdata, enggak seperti itu juga, tapi lebih enjoy kembali. Jadi enggak seperti yang kalian bayangkan. Oke, untuk maba PPKN ya, di PPKN itu seperti yang setelah ada di video tadi, ada beberapa program ya. Ada 2 program yang utama di situ di kita, yaitu program luar kelas ya, yaitu kunjungan. Kita ada studi lembaga pemerintahan yang di situ masuk di dalam satu mata kuliah studi lembaga pemerintahan. Kita belajar di luar kelas, kita berkunjung ke lembaga tinggi negara seperti Mahkamah Konstitusi, seperti MA atau Mahkamah Agung, kemudian Kemenkumham, KPK dan sebagainya. Untuk seluruhnya bisa dilihat di profil kita di IG kita di PPKN atau Prodi_PPKN Umpo. Ya, di situ semua segala aktivitas kita rekam di situ, kita tayangkan di situ, termasuk ada namanya studi ekskursi. Kita sudah beberapa kali melaksanakan ya studi ekskursi itu melaksanakan kunjungan ke desa adat ya, ke desa adat untuk apa? Untuk mempelajari multikulturalisme atau keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia.
kegiatan tersebut ya tentunya adalah salah satu upaya untuk bagaimana meningkatkan pemahaman mahasiswa tidak hanya di dalam kelas tapi juga di luar kelas terkait dengan bagaimana pelaksanaan secara nyata di masyarakat, bagaimana pelaksanaan nyata di negara kita tentang segala penyelenggaraan pemerintahan yang ada di negara kita. Di Prodi PPKN ada bidang-bidang ilmu yang kita pelajari ya. Di antaranya ada ilmu politik ya, ada ilmu pemerintahan desa, daerah, kemudian ada kebijakan publik ya, yang itu melihat tentang bagaimana advokasi masyarakat untuk kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ada juga mata kuliah tentang sosiologi ya, tentang hukum perdata maupun hukum pidana. Ada hukum acara juga, bagaimana tentang penyelenggaraan hukum pidana dan hukum perdata. Kemudian di PPKN juga itu ada yang namanya, kita juga pernah kunjungan ke lembaga-lembaga instansi di daerah kita. Ada satu mata kuliah yaitu mata kuliah pendidikan lingkungan hidup, yang di situ kita berkunjung atau bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Ponorogo dalam acara seminar, webinar maupun kegiatan sosial lainnya. Barusan hari Ahad kemarin kita di CFD Ponorogo kita tergabung dalam komunitas pecinta lingkungan hidup. Di Prodi PPKN ada 2 komunitas, satu komunitas pecinta lingkungan hidup dan komunitas seni budaya. Nah, kemarin kita action di jalan ya, di luar kelas, yaitu kegiatan lestari lingkungan, yaitu dengan cara pungut sampah di CFD atau Car Free Day di Kabupaten Ponorogo. Dan sangat bagus bagi kita semua untuk menyadarkan dari kita, mulai dari mahasiswa sampai dengan masyarakat dengan cara seperti itu, untuk bersentuh dengan masyarakat. Terima kasih, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada banyak hal yang perlu saya sampaikan, nanti disambung pada waktu yang lain, ketemu dengan saya langsung atau ketemu melalui virtual. Terima kasih semuanya, tetap semangat di masa pandemi ini, semoga pandemi ini segera berakhir. Tetap jaga keluarga kita, jaga hati kita ya. Jaga mood ya. Oke, baik, terima kasih perhatiannya, karena waktu sudah harus berganti. Oleh karena itu terima kasih atas perhatiannya semuanya. Salam sehat, salam sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang mahasiswa FKIP, mahasiswa pendidikan matematika. Kalau berbicara terkait sama pendidikan matematika, mungkin serem gitu ya, tapi tidak, mungkin di program studi pendidikan matematika Unmul Ponorogo bahwa pembelajaran dikemas dengan menarik ya. Tentunya nanti akan berbekal dengan IT yang pastinya itu akan menjadi bekal tersendiri ketika Anda nanti mengajar di sekolah gitu ya. Sesuai dengan apa yang tersampaikan di video tadi bahwa mahasiswa dan lulusan kita itu tidak hanya mampu bersaing secara nasional ya, tapi juga baik nasional juga internasional. Nah, di tahun ini bahwa mahasiswa kita program studi pendidikan matematika itu telah mampu lolos dalam program kreativitas mahasiswa. Nah, kebetulan sekali juga bahwa PKM ini kemarin pembimbingnya adalah saya ya. Terkait dengan bahwa PKM ini terkait dengan pembelajaran karakter ya, pembelajaran karakter sebagaimana yang mungkin sudah ada di dalam implementasi kurikulum 2013 bahwa ini perlu dikembangkan. Nah, di sini mahasiswa kita mengembangkan bagaimana pembelajaran karakter itu ditekankan tidak hanya di sekolah tetapi juga di bimbel. Itu
Itu ada cerita sedikit terkait dengan prestasi mahasiswa. Kemudian alumni, kalau berbicara dengan terkait dengan alumni bahwa mahasiswa program studi pendidikan matematika pada dalam hal ini adalah alumninya mampu bersaing baik secara nasional maupun internasional. Hal ini bisa dibuktikan bahwa alumni kita mampu untuk mendapatkan beasiswa, ya, beasiswa LPDP itu kemarin ada satu yang lolos ya masuk di UGM, ngambilnya adalah matematika murni. Kemudian satu lagi yang kemarin barusan lulus itu keterima juga LPDP di Konken University di Thailand. Nah, tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi kalian rekan-rekan mahasiswa pendidikan matematika ya. Dengan bergabung dengan program studi pendidikan matematika mungkin nanti akan mendapatkan peluang dan kesempatan itu gitu. Terkait dengan aktivitas selain perkuliahan juga mungkin terkait sama kegiatan-kegiatan, ada kegiatan penelitian dosen yang juga melibatkan mahasiswa, peran serta mahasiswa. Kemarin ada satu dari dosen program studi pendidikan matematika bahwa di sini beliau melakukan penelitian terkait dengan kesulitan belajar siswa SD. Nah, mahasiswa di sini mengambil andil gitu ya ketika penelitian ini dengan cara visit ya, home visit, kemudian memberikan pembelajaran terkait dengan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa-siswa yang ada di lingkungan sekitar Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Untuk lebih tahunya mungkin nanti kita akan gabung lagi di kesempatan yang berbeda, tentunya dengan mengenal lebih dalam terkait dengan program studi pendidikan matematika utamanya, dan juga mengenal lebih dalam terkait dengan dosen-dosen yang ada di program studi pendidikan matematika. Baik, itu saja mungkin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Betty. Bisa nyampe enggak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi benar kata Pak Dana, kita adalah prodi termuda. Jadi tahun 2014 itu kita baru berdiri, jadi baru 2 kali kita memwisuda mahasiswa. Jadi angkatan tahun 2014 dan tahun 2015. Nah itu, kemudian kalau ingin berkenalan dengan dosen kita, alhamdulillah kita ada berenam dan semuanya benar-benar dosen-dosen yang membanggakan di Prodi PG PAUD. Nah kalau teman-teman yang maba dari PAUD mesti sudah kenal dengan Budian, itu beliau adalah Kaprodi PG PAUD tahun 2014 sampai tahun 2020, beliau yang berjuang mengumpulkan teman-teman saat ini sehingga bisa bergabung di Mas Tamaru di tahun 2020. Kemudian ada Bapak M. Fadlillah, beliau adalah pakar PAUD, alhamdulillah sudah lulus doktor UNY dan beliau menghasilkan buku-buku PAUD yang luar biasa banyak dan sudah beredar di pasaran. Sayangnya tadi nggak bawa ya. Ya, insya Allah besok enggak sih, cuma mau membuktikan bahwa kuliah di PG PAUD Ponorogo itu tidak kalah dengan universitas yang lain seperti itu. Karena memang bukunya Pak Fadil, kita lebih care dengan sebutnya Pak Fadil, itu sudah dibaca di berbagai universitas baik PTN maupun PTS gitu. Terus kemudian kita juga punya Pak Muhibbuddin Fadli yang tadi beliau sekarang menjabat di Wakil Dekan. Beliau lulus S3 dari Universitas Malang yang mendapatkan sandwich di Coventry University. Kemudian ada lagi Ibu Ida Yeni, nanti beliau akan ketemu di spesialis pendidikan bahasa untuk anak usia dini. Sekarang beliau lolos pengajar BIPA internasional, kemungkinan tahun depan berangkat ke luar negeri juga.
dan nanti akan sering-sering ketemu saya. Ya, oke. Akan sering-sering ketemu saya untuk permasalahan-permasalahan yang terkait dengan program studi gitu. Nah, untuk mahasiswanya kita sering mengirim mahasiswa untuk berkompetisi tingkat nasional. Jadi PGPAUD Unmuh Ponorogo ini merupakan salah satu prodi yang aktif dan produktif menghasilkan prestasi-prestasi mahasiswa. Yang terakhir ini kita tembus 3 juara di LIP KMN 2020 baru saja, yaitu ada Mbak Siti Rohmiaton, itu juara 3 lomba setting kelas tingkat nasional. Kemudian ada Mbak Putri Ampolina, itu lomba pembelajaran, inovasi pembelajaran, itu juara harapan 1, dan ada Mbak satunya Diah Pratitis ya, oke, Diah Pratitis itu juara 2 di lomba permainan tradisional, mengalahkan sekitar 100 mahasiswa yang bergabung, yang ikut dalam kompetisi tersebut itu. Jadi jangan khawatir, Bu, saya ini belum dapat beasiswa. Nah, dengan beasiswa prestasi, jadi nanti kita akan mahasiswa itu akan mendapatkan beasiswa prestasi jika dia masuk di juara 1, 2, 3 tingkat nasional. Nah, di PAUD itu sangat banyak sekali perlombaan yang bisa diikuti dan insya Allah akan dibiayai oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi iya, iya ya Pak ya. Nah, jadi jangan khawatir nanti saya biayanya gimana. Nah, kita pasti insya Allah biasanya kalau berangkat kita tidak memungut biaya ke mahasiswa, dan hadiahnya juga buat mahasiswa, malah dapat beasiswa prestasi dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya sudah kenal karena kemarin kita sudah bertemu di pelayanan mahasiswa. Kalau kemarin saya sebagai kepala bagian pengembangan pembelajaran, hari ini saya sebagai wakil dekan FKIP. Besok saya sebagai rektor mungkin ya. Jadi begini, proses di Unmuh Ponorogo sekarang sedang suksesi kepemimpinan biasa. Sebuah lembaga organisasi harus ada siklus. Dan kemarin memang saya masih belum dilantik dan sekarang sudah dilantik. Jadi geser kantor aja, tapi masih di Unmuh Ponorogo dan masih di Prodi PGPAUD Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Terima kasih banyak. Tugas saya adalah mengantarkan Pak Dekan, karena sebagai wakil dekan saya harus mengantarkan Pak Dekan. Nanti 2 hari ke depan saya juga ngomong lagi, biar nggak bosan ngomongnya nggak banyak-banyak, cuma 1 aja. Saya pernah membaca 1 kalimat di sebuah desa di West Midland, di Inggris itu kan dibagi ada Northern Country, Eastland, West Midland, dan South Country. Nah, saya berada di tengah, aksennya banyak yang di Birmingham, ada aksen atasnya lagi York, ada bawahnya lagi ada aksen Cockney. Di London biasanya seperti itu. Nah, kalau kalian tahu klub sepak bola yang di tengah itu seperti Birmingham City ya. Nah, saya kuliah di situ, di dekatnya Birmingham City. Ada sebuah kota namanya Stratford-upon-Avon. Di situ ada 1 kalimat, dream, believe you can, and you are halfway there. Jadi bermimpilah, ketika kamu yakin mimpi itu terjadi, kamu sudah berada di setengah jalan. Nah, orang Inggris terbiasa menaruh kata-kata semangat di setiap aktivitasnya, di setiap stadion. Misal di stadionnya Manchester City itu ada kalimat working together works. Kemudian di Chelsea beda lagi, di Arsenal beda lagi. Maksudnya apa? Teman-teman di sini harus punya moto hidup yang harus dipegang sampai nanti lulus. Motonya sederhana, lulus semester 8, ya kan? Lulus tepat waktu, IPK cum laude, sudah seperti itu, tulis di
tulis di depan kamar tidur, di HP kalian, yang penting nggak ditulis di kepala ya, nanti kelihatan. Baik, mungkin itu saja dari saya, karena saya singkat sekali, nanti biar nggak bosan ketemu saya lagi nanti di hari Jumat. Terima kasih banyak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu yang disampaikan oleh Bapak Ibu Kaprodi dan Bapak Wakil Dekan di FKIP. Mungkin saya akan nambahi bercerita tentang Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi FKIP mempunyai 4 program studi dan semuanya dilengkapi dengan fasilitas sarana-sarana yang insya Allah memadai dan baik. Gitu, jadi di program studi PPKN ada laboratorium pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di program studi pendidikan bahasa Inggris ada laboratorium bahasa Inggris. Di program studi PG PAUD ada laboratorium PG PAUD yang di situ banyak sekali isinya bisa digunakan untuk laboratorium seni budaya, ada untuk seni rupa, ada untuk seni musik. Jadi kita ada tadi di profil juga sudah ada disampaikan, sudah ada di gambaran. Jadi ada grup musik Java Symphony. Nah, bisa di search di IG juga, insya Allah ada IG-nya, di situ ada IG Java Symphony, itu menggunakan angklung yang kayak di Jogja. Nah, itu juga milik FKIP, jadi nanti bisa dikembangkan oleh para mahasiswa baru, adik-adik semuanya bisa gabung di grup ini. Terus di pendidikan matematika ada lab komputasi, jadi ada laboratorium komputasi untuk program studi matematika. Selain itu juga ada laboratorium pengembangan sumber belajar. Ada laboratorium micro teaching juga ada, laboratorium pembelajaran juga ada. Nah, insya Allah pembelajaran semuanya nanti akan lebih bisa lebih bisa untuk mengeksplor. Jadi adik-adik semuanya tidak perlu risau, tidak perlu khawatir tentang apa saja yang sudah ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, mungkin nambahi untuk beasiswa. Jadi di FKIP kebetulan kemarin ada beasiswa yang terakhir, ada beasiswa Bank Indonesia. Jadi beasiswa Bank Indonesia kebetulan ada sekitar 20 ada 20 mahasiswa yang ikut keterima di situ. Selain itu ada PPA, BBM, terus ada lagi kegiatan-kegiatan seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Betty dari Prodi PG PAUD. Memang untuk prestasi alhamdulillah dari seluruh mahasiswa FKIP atau Ormawa sangat membanggakan. Yang terakhir ada PKM, program kreativitas mahasiswa, dapat dana sebesar 5 juta. Yang mengembangkan tentang pengembangan apa Bu Intan PKM-nya? Pembelajaran karakter, jadi les pembelajaran karakter. Nah, itu untuk PKM. Terus untuk PHP 2D. PHP 2D ini program holistik pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa. Jadi kebetulan alhamdulillah juga BEM FKIP ya, meskipun pandemi tapi tetap masih bisa berkontribusi lewat PHP 2D ini, dan anggaran yang hibah diperoleh juga lumayan, 32 juta. Ya benar ya, 32 juta. Jadi ya lumayan untuk kelompok BEM itu. Nah, sebelumnya memang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang bisa diakses, dan insya Allah kita akan memberikan peluang-peluang itu kepada
mahasiswa ya. Pada adik-adik semua juga mahasiswa baru juga sudah mulai kita kenalkan juga dengan kegiatan-kegiatan yang bisa untuk menambah pengetahuan, bisa untuk menambah keterampilan, bisa menambah jaringan, dan yang paling penting kan bisa untuk menambah uang saku. Nah itu penting juga gitu kan. Itu kan untuk semangat kuliah ya di situ. Oke. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin kalau misalnya kita bisa buka tanya jawab, kita bisa buka tanya jawab. Mungkin para adik-adik mahasiswa, monggo Mas Fisal untuk bisa dipandu. Mas Fisal ini kakangnya Ponorogo tahun 2018. Mungkin adik-adik nanti ada yang meneruskan di kakangnya 2020 ya. Dutanya FKIP, gitu. Jadi duta FKIP tahun 2018, terus 2018 jadi kakang Senduk. Nah kalau di Ponorogo namanya kakang Senduk. Ya baik, terima kasih atas materi yang telah diberikan. Kemudian bagi teman-teman yang mau bertanya terkait dengan mungkin kegiatan-kegiatan yang bisa mengembangkan soft skill mungkin, atau mungkin yang lainnya. Silahkan bagi teman-teman, saya beri waktu untuk bertanya. Mas minta tolong slide untuk, ya screen-nya untuk peserta. Oh ya, untuk pertanyaan saya buka 4 pertanyaan. Kemudian bagi mahasiswa yang bertanya ada door prize ini. Ada pulsa 50.000 bagi 4 penanya siang hari ini. Ayo teman-teman silahkan. Silahkan angkat tangan teman-teman. Silahkan teman-teman. Salma Febrina. Mana ya? Teman-teman mohon kameranya dinyalakan terlebih dahulu. Siapa ya? 50.000 loh. Lumayan loh teman-teman. Gak ada yang mau, kalau gak ada yang mau saya yang tanya Pak nanti. Ada. Siapa ya? Coba lambaikan tangan. Oh iya itu. Nada Fitri Salsabila. Kameranya Salsabila. Oke silakan, mau bertanya ya? Jadi Prodi PG PAUD. Saya mau bertanya, bagaimana tanggapan jika ada banyak yang meremehkan mengikuti Fakultas PG PAUD? Kayak kenapa sih kok jurusan PG PAUD kan itu hanya jurusan biasa, terus nanti pekerjaannya juga belum tentu mendapat bayaran yang maksimal begitu. Iya, terima kasih atas pertanyaannya Salsabila. Mungkin oke, kita tampung dulu. Kemudian ada teman-teman yang lain? Masih 3 kesempatan lagi. Ayo silahkan. Kok nggak ada yang excited ya? Nggak ada yang rebutan gitu. Lumayan loh, 50.000. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu Bu, sambil menunggu. Oke, terima kasih. Jadi saya dulu juga begitu ya. Saya masuk PG PAUD itu tahun 2008, itu saya angkatan pertama. Kemudian ada yang tanya, kok ngapain sih kok ambil PG PAUD?
kuliah gur keplok-keplok tok. Nah, akhirnya saya membuktikan sendiri ternyata di PG PAUD itu bukan hanya seperti itu. Jadi kita bisa, yang pertama, lulusan profil kita itu ada 3, guru PAUD, pengelola PAUD, kemudian juga pengembang PAUD. Guru PAUD tentunya kita akan mendidik anak usia dini mulai dari 0 sampai 6 tahun, itu pasti di KB. Bayarannya gimana Bu? Ya tergantung. Kalau kita ngelihatnya sekeliling kita itu di PAUD yang biasa, enggak PAUD yang itu kita memang income kita sedikit. Tetapi bayangkan saya itu pernah melihat yang di guru di Olivan Jogja, guru yang di, kalau kita punya skill atau sesuatu yang memang kita bisa banggakan, itu sangat menjadi satu potensi kalian bisa diterima di sekolah-sekolah elit. Contohnya di Olivan itu guru itu sekitar 5 juta sampai 10 jutaan. Itu income-nya per bulan. Jadi dan yang jadi di situ itu ternyata ketika saya masuk itu mereka memang benar-benar guru PAUD yang memang bisa menyayangi anak, punya skill. Punya skill itu contohnya apa? Kalian bisa seni rupa, bisa alat musik, bisa nyanyi, bisa apapun yang menjadi skill kalian. Bu, saya bisa masak. Oke, kalian pinter gizi. Kalian bisa masuk di sekolah-sekolah elit itu. Kemudian pengelola PAUD. Pengelola PAUD itu apa sih? Jadi kalian bisa mendirikan sendiri lembaga pendidikan anak usia dini. Contohnya apa yang sedang lagi tren itu kayak misalnya daycare. Ya, daycare itu sekali masuk anaknya renang tok. Kalau anak saya ya renang aja itu biaya masuk itu 35.000. Bayangkan kalau itu dikalikan. Jadi sebenarnya lulusannya itu bukan hanya guru PAUD sing ecek-ecek mau lah ya. Yang kerjaannya cuma tepuk tangan. Kalian bisa tanya ke kakak tingkat kalau dapat kuliah pengembangan kurikulum. Kuliah iki gak cuma keplok-keplok, mbak Eko wis mumet banget gawe kurikulum, bedah kurikulum, tapi yang memang kurikulum tidak copy paste dari sekolah lain. Jadi kalian memang benar-benar bisa membuat kurikulum yang sesuai dengan sekolah, sesuai dengan SDM-nya, sesuai dengan kapasitas yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga ada pengembang PAUD. Nah, pengembang PAUD itu kalian bisa membuat kayak buku cerita misalnya. Jadi di mata kuliah seni rupa itu endingnya kalian bisa membuat buku cerita bergambar. Dan ini rencananya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu akan punya pusat pengembangan itu, jadi nanti bisa diterbitkan dan itu akan bisa dibaca oleh kayak ramai. Dan itu sudah banyak sekali buku-buku yang ada di lab PG PAUD. Nah itu, kemudian juga bisa bikin buku, itu loh yang kalau anak TK itu, bukan, lembar kegiatan anak, nah itu bisa sekali. Jadi enggak hanya guru PAUD gitu loh, jadi kita memang banyak sekali skill yang bisa didapatkan di program studi pendidikan anak usia dini. Terima kasih, itu aja. Gimana Mbak Salma? Baik, terima kasih Bu Betty. Oh, Salsabila. Iya. Sudah jelas ya? Iya. Salsabila. Sudah, terima kasih. Iya, terima kasih. Sama-sama. Kembali. Ditunggu ya pulsanya. Pulsanya. Kemudian mungkin ada lagi teman-teman? Saya Kak. Siapa? Coba angkat tangan. Siapa ya ini? Coba perkenalan dulu ya. Silahkan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Biulan Sari dari Prodi S1 Pendidikan Matematika. Izin bertanya, saya pernah dengar kalau jurusan matematika itu paling sedikit melakukan kegiatan praktikum. Nah, padahal kalau di dunia perkuliahan kan katanya kita harus mengasah praktik daripada teori. Nah, itu apa benar dan
kalau ada praktikumnya itu seperti contohnya praktikumnya apa? Terima kasih. Ya, terima kasih. Mbak Dwi, silakan. Baik, pertanyaannya menarik sekali ya. Jadi sebenarnya ini menjawab apa dari keunggulan dari salah satu di Prodi Pendidikan Matematika itu sendiri ya. Bahwa kita mampu untuk membuat pembelajaran matematika yang menarik. Nah, salah satunya adalah dengan dikemas menggunakan IT. Nah, praktikumnya juga tentunya praktikum terkait sama IT itu. Jadi ada beberapa mata kuliah yang justru kalau enggak praktikum garing gitu ya. Jadi justru rohnya ada di praktikum itu. Jadi ada statistika yang itu juga nanti ada praktikum, kemudian ada metode numerik yang juga itu ada praktikum. Jadi mungkin kalau di SMA iya gitu ya, praktikum itu kurang ada, tapi kalau di perkuliahan ini itu malah justru mungkin akan syarat dengan apa yang namanya mata kuliah praktikum. Jadi banyak sekali mata kuliah di Prodi Pendidikan Matematika itu praktikum. Tidak hanya di lab, tetapi juga implementasi di lapangan ya. Praktikumnya bisa di lapangan. Jadi lab yang ada di lapangan itu adalah sekolah-sekolah yang ada di sekitar Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Jadi ada kegiatan, bentuk kegiatan yang disebut sebagai magang itu dalam rangka memang juga mengaplikasikan ya apa yang didapat ketika belajar di kampus. Sepertinya memang sudah tidak sabar gitu ya. Siapa tadi namanya? Dwi, untuk mengikuti perkuliahan seperti apa kira-kira praktikum. Ditunggu ya. Oke, terima kasih. Sudah jelas ya, Dwi? Ya, sudah Kak. Oke, kita menuju penanya selanjutnya. Silakan teman-teman, masih ada 2 kesempatan lagi. Ya, saya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Dini Tiara dari Prodi PPKN. Silakan mau bertanya. Saya. Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Perkenalkan, nama saya Winnie Tiara dari Prodi PPKN. Saya mau bertanya, di Prodi PPKN itu kira-kira yang nanti akan dipelajarin apa ya? Ataukah tentang ilmu pemerintahan, ataukah tentang apa itu? Apa saja? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Tadi dengan siapa namanya? Winnie Tiara. Winnie ya, Winnie Tiara. Oke, Winnie. Jadi di Prodi PPKN seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa kita tidak hanya mempelajari tentang undang-undang ya, tentang undang-undang, menghafal undang-undang dasar, menghafal KUHP ya, tapi kita mempelajari itu semua ya. Jadi tingkatan pemikiran antara mahasiswa dengan siswa itu tentu berbeda ya. Jadi tingkat pemahaman, tingkat pemikiran untuk level mahasiswa itu sudah merupakan level yang sudah tinggi pada tingkat pemahaman ya, pada tingkat pemahaman. Jadi kita membedah yang ada di undang-undang ya, kemudian kita bisa mempelajari bagaimana pelaksanaan dari undang-undang itu dan memberikan kritikan terhadap pelaksanaan undang-undang itu. Sampai pada kita sebagai mahasiswa atau rakyat itu kita juga bisa mengajukan yang namanya pengujian undang-undang kepada MK. Jadi kita ada fasilitasi itu, selain kita kunjungan ke MK, kita sebenarnya juga ada fasilitasi untuk yang namanya pengujian undang-undang. Kita memberikan satu surat kepada MK untuk bagaimana melakukan pengujian terhadap suatu undang-undang tertentu. Nah, pada level itulah saya kira pemahaman untuk mahasiswa. Jadi mata kuliah yang tergabung kita banyak sekali, ada pemerintahan desa, ada pendidikan lingkungan hidup ya, sampai dengan mata kuliah studi lembaga pemerintahan, seperti itu. Oke, makasih. Terima kasih Mbak Hadi. Terima kasih Mbak Winnie. Kemudian pertanyaan terakhir teman-teman, ini dari bahasa Inggris belum. Saya. Oh,
Langsung. Saya. Rebutan sekarang. Terakhir ya ini. Saya, Kak. Saya. Tika. Dika. Iya. Ya silakan. Perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Dika Nur Aisyah, maba program studi bahasa Inggris. Ingin bertanya, apakah program kelas internasional itu hanya terbatas untuk mereka-mereka yang mau atau ditunjuk oleh dosennya atau seperti apa? Terima kasih. Sama-sama, ya. Jadi apa tuh namanya? Kelas internasional ini karena namanya juga kelas internasional, bahasa yang digunakan pastinya bahasa Inggris dengan sana. Apa namanya? Itu pastinya kita butuh skill bahasa Inggris yang bagus. Jadi memang ada tesnya, tes TOEFL, ya. Tapi jangan khawatir, namanya tes TOEFL itu kita belajar seminggu atau 3 hari full listening atau reading seminggu itu sudah bisa. Jadi nggak usah khawatir. Tapi ya memang syaratnya memang tes TOEFL nanti kalau kemarin sih masih minimal 450 ya tes TOEFL itu. Tapi nanti kita bisa atur supaya mungkin kalau tahun ini masih antara 7 sampai 10 mahasiswa yang lolos, nanti kemungkinan tahun-tahun datang yang jika peminatnya banyak dan kita juga bisa exchange dengan Malaysia atau dengan kampus lain di luar negeri, itu pasti bisa lebih banyak, bahkan bisa satu kelas gitu. Tapi memang harus ada persiapan bahasa karena memang kita nggak boleh miss dengan bahasanya kan otomatis karena kuliahnya full gitu. Cukup? Paham? Cukup. Ya begitu ya Dika. Jadi untuk teman-teman yang mau kuliah internasional mulai dipersiapkan mulai sekarang karena tidak bisa instan. Soal bahasa Inggris ada tes listeningnya, ada readingnya, kemudian structure, grammar itu. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan kepada Bapak, Ibu, Dekan dan juga Kaprodi. Selanjutnya ini ada teman-teman dari organisasi yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan langsung saja saya panggil, inilah dia Mas Fendi Eko dan juga Mbak Putri Filiani. Silakan. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Perkenalkan, kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya Fendi Eko Hardiawan sebagai Gubernur dari BEM FKIP. Dan saya Putri Filiani selaku Sekretaris Umum. Kami hadir di sini untuk mewakili dari organisasi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo ingin menyapa dulu lah kepada adik-adik maba masa baru. Selamat siang ya, selamat siang. Semangat pagi ya. Gitu kan. Selamat siang, selamat semangat pagi. Selamat siang, semangat pagi ya. Walaupun siang semangatnya tetap pagi gitu ya. Iya. Di sini kita akan membahas apa ya Mas Fendi? Kita membahas terkait organisasi mahasiswa yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Itu ada 6 ormawa. 6. Yang pertama ada BEM, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa. Terus ada HMPS Bahasa Inggris, ada HMPS Matematika, ada HMPS PG PAUD, dan yang kelima ada HMPS PPKN, dan yang terakhir ada Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jasman Al-Kindi. Kita ada sedikit video profil yang nanti bisa ditampilkan. Mas operator minta tolong.
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo berisi insan-insan yang beragam. Keragaman tersebut memberikan warna tersendiri bagi FKIP Unpu. Keberagaman akan menjadi kebersamaan, bersama membangun asa, menghasilkan karya untuk FKIP, Unmu Ponorogo, dan Indonesia. Kami, dari Organisasi Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, bersama membangun asa dan menghasilkan karya. Situasi pandemi tidak menyurutkan semangat kami untuk terus berkarya. Kami hadir sebagai sarana, penyalur, ekspresi, minat, dan bakat mahasiswa FKIP Unpu. Kami tergabung di dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan Badan Eksekutif Mahasiswa. Himpunan Mahasiswa Program Studi terdapat Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika, dan Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Jasman Al-Kindi, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mari Itu tadi sekilas kegiatan dari BEM dan HMPS yang ada di FKIP. Iya. Nah, Mas Wendy, Gimana? selaku Ketua BEM, coba dijelaskan sedikit prestasi apa yang pernah diraih oleh BEM FKIP. Ya, untuk BEM FKIP kemarin kita menerima program hibah dari Riset Dikti ya. Nah, PHP 2D, program hibah pembinaan pemberdayaan desa. Kita mengambil kemarin Desa Ndayaan. Siapa yang rumahnya Mbak Dekan ini, Kecamatan Mbak Dekan ada? Kalau ada, lambaikan tangan. Nanti bisa mampir ya. Saya mampir nanti, saya repotkan. Kalau ada. Ya. Kita di sana membuat aplikasi terkait kebencanaan. Aplikasi bencana, aplikasi mitigasi bencana untuk menanggulangi dan untuk menanggulangi bencana di sana menuju Desa Tangguh Bencana Desa Ndayaan. Jadi artinya kita dari masuk FKIP itu tidak hanya ngajar, gitu, tidak hanya menjadi guru, tidak hanya menjadi apa namanya, ya pengajar lah kan keguruan gitu. Tapi kita memiliki soft skill yang baik. Kita harus memiliki soft skill yang baik. Di organisasi mahasiswa nanti teman-teman, baik itu ada di HMPS, BEM, IMM, itu bisa mengembangkan soft skill teman-teman, mengembangkan keahlian, karya untuk apa? Untuk mendongkrak prestasi-prestasi teman-teman. Kita kemarin dari BEM FKIP juga memfasilitasi yang namanya seminar PKM. Iya. Dari seminar PKM kemarin, dari seminar PKM kemarin kita alhamdulillah meloloskan satu tim itu lolos kemarin yang ikut seminar PKM. PKM itu program kreativitas mahasiswa. Jadi teman-teman jika sudah semester minimal semester 2 atau 3 nanti bisalah ikut PKM, bisa apa namanya mendaftar, membuat proposal, membuat karya, membuat
gebrakan-gebrakan. Jadi pikiran-pikiran teman-teman itu bisa diekspresikan lewat tulisan dan nanti mendapatkan dana, gitu kan. Mendapatkan dana, banyak sekali dananya. Dari PKM tahun ini mendapatkan 5 juta. PHP 2D? PHP 2D kami mendapatkan 32 juta. Alhamdulillah. Dan iya. Iya. Selain itu ada juga program rintisan bisnis, ada KBMI. Iya, betul. KBMI Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia. Kemarin yang lolos dari program studi teknik sama agama Islam. Oh iya, Matematika juga pernah. Nah, kalau untuk tahun ini didanai 19 juta sama 17 juta. Nah, itu kan lumayan kalau buat beli dawet jabung itu udah 1 RT itu ya. Bahkan sak bakule. Nah, itu ya. Jadi teman-teman nanti kalau sudah masuk aktif kuliah, jangan hanya menjadi mahasiswa kupu-kupu yang kuliah pulang, tapi juga kalau bisa tetap aktif di organisasi, karena di organisasi itu ya nggak hanya banyak yang bisa didapatkan, terutama soft skill itu tadi. Nah, ya saya jelaskan selain dari kegiatan BEM itu banyak juga kegiatan-kegiatan dari HMPS, MPS, kemudian ada IMM. Salah satu dari HMPS itu kemarin kita bersama Himpunan Mahasiswa Program Studi melaksanakan lomba, gitu. Yep, betul. Lomba FKIP Competition, itu kan FKIP Competition yang pesertanya itu adalah seluruh siswa SMA se-Karajinan Madiun. Kita ada lomba esai, lomba poster, ada lomba kepanduan, ya, betul. Lomba kepanduan, kemudian dari HMPS PG PAUD kemarin ada PAUD apa? Expo. Nah, ada agenda PAUD. tahunan, Iya. biasanya agenda tahunan yang kerjasama dengan BEM, yaitu kalau di PG PAUD Expo. Nah, di situ PG PAUD Expo nggak hanya expo biasa ya, tapi yang ditampilkan itu adalah hasil-hasil karya mahasiswa PG PAUD. Nah, itu banyak sekali biasanya ditampilkan di PG PAUD Expo. Itu terus matematika ada The Mob. Iya, itu adalah agenda tahunan yang lumayan cukup berat untuk The Mob. Itu adalah Olimpiade Matematika tingkat SD, SMP, SMA se-Ponorogo, Karajinan Madiun atau Ponorogo. Iya, Ponorogo. Terus bahasa Inggris. Bahasa Inggris kemarin juga ada lomba-lomba terkait English Fest di tahun ini. Jadi sangat banyak. Jadi teman-teman nanti kalau ikut Ormawa jadi jangan ragu itu, jangan sungkan, jangan pikir-pikir lagi gitu kan. Kalau jadi mahasiswa ya kita gabunglah ke organisasi mahasiswa agar apa nanti bakat teman-teman, minat teman-teman, karya teman-teman, inovasi teman-teman, pikiran teman-teman itu bisa tersalurkan. Iya, betul. Diberikan minimal untuk FKIP Unmuh Ponorogo, untuk universitas, dan paling banter itu untuk Indonesia. Iya. Itu untuk teman-teman mahasiswa baru mungkin ada pertanyaan terkait. Ya, sebelum itu ada satu organisasi lagi, ada IMM, dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Itu adalah salah satu organisasi eksternal, jadi otonom Muhammadiyah. Bagi teman-teman yang ingin gabung di IMM, itu disilakan. Jadi teman-teman ada di komisariat itu ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Jasman Al-Kindi, ketuanya sekarang Imawan Putra Prasetya. Nanti bisa bergabung, menghubungi Imawan Putra. Nanti tanya-tanya juga nggak masalah. Ya, untuk betul. IMM lebih ke ada tiga prinsip dasar ideologi, itu adalah intelektualitas, pertama religiositas, kedua intelektualitas, yang ketiga adalah humanitas. Nah, itu ada 6 Ormawa. Bagi teman-teman mahasiswa baru yang mau bertanya silahkan terkait organisasi yang ada di FKIP. Iya, nanti ini nggak dapat pulsa. Iya, dikasih. Iya. Nah, nanti kita kasih pulsa juga. Iya. Kalau dari FKIP Fakultas 50 kita 100. Yuk bagi teman-teman mau tanya apapun itu tentang kegiatan organisasi baik internal atau eksternal, monggo dipersilahkan.
Fokus kuliah dulu. Monggo dipersilahkan. Iya, silakan. Ada yang ingin bertanya? 2 orang. Iya, Itu monggo, ada 2 yang orang. lambe katakan itu. Mas operator? Mas operator. Oh iya, wis benar. Monggo teman-teman. Yang mau bertanya? Resen gini atau langsung siapa yang ingin bertanya? Open mic, langsung open mic. Iya, langsung aja. Langsung open mic. Udah. Saya Kak. Oh iya, silahkan. Ya perkenalkan, nama saya Charis Moreta dari Prodi Bahasa Inggris. Ya. Saya ingin bertanya, pengertiannya dulu dari BEM sama himpunan itu terus sama bedanya itu apa? Saya nggak paham, kan tadi kakak jelasin nggak kegiatannya. Saya tuh pengen tahu itu BEM itu apa, himpunan itu apa, karena kan dulu di SMA belum ada yang kayak gitu, seperti itu. Kayak dasarnya, basicnya BEM sama himpunan itu apa gitu, kayak pengertiannya dulu gitu loh Kak. Iya. Saya Iya. jawab Iya. D ya. Iya, silahkan Mas. HMPS itu Himpunan Himpunan Mahasiswa Mahasiswa Program Program Studi. Jika BEM itu Badan Eksekutif Mahasiswa. Himpunan Mahasiswa Program Studi itu berada di tingkat program studi. Ya. Jadi kalau adik siapa namanya tadi? Charis Kak. Ya, jadi kalau himpunan mahasiswa program studi tadi, kalau dari bahasa Inggris berarti ada himpunan mahasiswa program studi bahasa Inggris, kemudian matematika, ada PG PAUD, ada PPKN. Nah, kalau badan eksekutif mahasiswa itu di atasnya tingkat fakultas. Jadi teman-teman jika sudah purna atau selesai dari HMPS nanti bisa gabung di BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Dihimpun dari 4 program studi. Oh ya, yang bisa masuk di HMPS itu mulai semester 1 sampai semester 3 biasanya. Lalu yang BEM itu mulai dari semester 5 sampai 3, 5, 7. 7. Itu. Ya, terima kasih. Iya, untuk atasnya, jadi lingkupnya itu tidak hanya ada di fakultas, tapi ada di universitas. Jika sudah di BEM, itu biasanya naik lagi ada di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Itu tingkatnya universitas berarti selingkup universitas, terhimpun dari semua program studi dan jurusan yang ada di kampus. Seperti itu. Iya, biasanya disingkat BEMU. Ya, seperti itu. Adik. Ya, terima kasih. Ya, ada lagi yang bertanya? Monggo untuk teman-teman mahasiswa baru. Oh, seperti itu. Ada lagi dari teman-teman mahasiswa? Yuk, yang laki-laki tadi kok, yang perempuan terus. Oh iya. Dari Iya, tadi betul. perempuan terus. Mana laki-laki? Katanya pemimpin. Masa nggak berani? Gitu toh Mas. Iya. Monggo teman-teman maba silahkan bertanya. Ada yang tanya lagi? Mas, selamat makan. Selamat makan ya Mas. Selamat makan loh. Selamat makan Mas. Ini anu ini. Ini tetangga saya ini. Mas Wendy juga kartu ya. Mas Wendy Halo juga Pak Wendy, saya mahasiswa baru loh. Monggo Mas. Ayo Yang yang makan bakso. Itu. Aduh Mas Wendy, jangan gitu toh, saya malu loh. Ada yang ingin bertanya lagi dari teman-teman? Ayo.
Lagi, ada lagi? Kak. Lagi yang mau bertanya? Monggo. Ya Kak. Langsung open mic? Langsung open mic aja. Mei, mana Dek Mei? Monggo. Yuk, Monggo, Mas silakan Fajar. Mas. Ini, Mas siapa ini? Ya, Mas gimana Fajar. Mas Fajar? Ada yang ditanyakan? Halo Mas. Ya. Sebutkan nama dan program studi ya. Perkenalkan, nama saya Fajar dari program studinya Bahasa Inggris. Ya gimana? Iya, gimana Mas Fajar? Ini selaku kaprodinya ya. Gimana Mas? Tadi itu mohon diulangi apa itu kegiatannya di Bahasa Inggris. Kurang jelas. Apanya ya yang diperjelas? Kegiatan waktu di HMPS Bahasa Inggris. Oh, gitu. Bu Putri silakan. Ya, ini selaku alumni HMPS, Mas Wisal, silahkan. Ya, terima kasih. Sebenarnya hampir sama dengan organisasi-organisasi lain. Kita mengadakan expo, kemudian lomba yang berbeda adalah lomba-lomba di dalamnya. Kalau bahasa Inggris itu biasanya kita mengadakan lomba storytelling atau apa namanya? Broadcasting, news reading, ya. Itu biasanya. Kemudian ya ada juga speech. Dan kegiatan kita di HMPS juga pada tahun lalu kita mengadakan table miner di Jogja. Itu nantinya akan menjadi kegiatan rutin bagi teman-teman di HMPS. Begitu, terima kasih Mas. Iya, Mas Fajar. Mas Fajar, begitu Mas Fajar. Mas Fajar nanti kita kalau udah masuk ngopi ya. Ya, Mas siap, Fajar. Mbak. Siap. Siap, Mbak. Ya, itu Mas Fajar. Bagaimana? Ya, Sudah Mbak. bisa memahami? Sudah paham. Iya. Tadi ngopi lah. Ya, terima kasih. Nanti informasi kembali dan untuk teman-teman mahasiswa baru, insya Allah di pertengahan Oktober nanti kita akan melaksanakan dari Ormawa ya, dari BEM itu ingin melaksanakan pemilu raya, gitu kan ya. Jadi pemilihan umum mahasiswa raya se-FKIP. Nanti itu pemilihan gubernur FKIP Unmuh Ponorogo. Jadi menggantikan saya nanti saya akan share untuk tahun ini. Nanti digantikan oleh yang baru. Nanti kita ada pemilihan gubernur. Jadi mohon dipersiapkan, nanti saya akan kontak ketua kelas. Nanti mohon dipersiapkan. Ya untuk informasi saja. Untuk info lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Gitu ya. Ada lagi? Oke, cukup. Ini Mas Wisal ngomong di sini, saya kembalikan ke Mas Wisal lagi. Iya. Mas Wisal, silakan. Terima kasih atas materi yang telah diberikan oleh Mas Wendy dan juga Mbak Putri. Masih semangat ya teman-teman? Iya, kayaknya sudah mulai lesu, ngantuk ini teman-teman. Tidak terasa sudah hampir 2 jam kita berbincang-bincang. Pada intinya yang diberikan oleh fakultas, kemudian organisasi-organisasi merupakan kesempatan bagi teman-teman untuk mengembangkan potensi teman-teman. Jadi maksimalkan itu, manfaatkan itu sebaik-baiknya untuk bekal nanti di masa depan. Sekian dari saya, mungkin ada salah-salah kata, perbuatan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin kita bisa foto bersama nggih. Oh ya, ada informasi juga
informasi juga untuk para mahasiswa baru, nggih. Jadi besok siang itu jam 1 kita ada agenda untuk Sapa Prodi. Jadi nanti akan berkelompok dengan prodinya masing-masing bersama dengan para Bapak Ibu Kaprodi. Nanti kita ada agenda untuk pemrograman bareng-bareng. Jadi pemrograman untuk persiapan perkuliahan minggu depan. Ya, jadi nanti mungkin di grupnya WA masing-masing prodi nanti akan diumumkan. Ya. Itu mungkin kita bisa foto bareng-bareng sambil angkat jempolnya atau gini. Sarangeo ya, katanya anak-anak muda itu sarangeo. Oke, bisa di screen ya. Bisa diaktifkan semua untuk videonya. Biar bisa saya melihat juga wajah-wajahnya. Oke, monggo Mbak Putri, Mbak Siti Fatimah, Bas. Iya. Jempol ya. Ya udah. Kok cetok? Kok nek kene lho. Yakin dong. Panen lo Pak itu. Lah nutupi lah, nutupi lah. Kena nutupi lah. Oke, sampun nggih, terima kasih untuk para mahasiswa baru. Sampai ketemu lagi kita besok dengan prodinya masing-masing dan kita akan ketemu untuk proses perkuliahan mulai minggu depan. Selamat sore, salam semangat semuanya nggih. Yuk, monggo dadah-dadah dulu. Dadah. Selalu mengagumkan. Salah satunya adalah kesenian reog yang sudah terkenal sampai ke mancanegara. Kabupaten Ponorogo terletak di Provinsi Jawa